Nah, jadi ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita itu kan naik bus Patas Semarang ke Yogyakarta. Yang kalian belum nonton nih, bisa cek di deskripsi. Di situ ada link untuk masuk ke video ini, naik bus dari Semarang ke Jogja, oke? Dan video kali ini adalah trip kelanjutan dari Terminal Jombor, Yogyakarta ke Depok tepatnya. Ikuti terus, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Azura on the Road. Nah, kembali lagi di channel ini, dan kali ini kita berada di Terminal Jombor, Yogyakarta. Ini bingung nih mau naik bis apa nih. Kita rubah dulu karena ya seperti yang kita ketahui di sini banyak sekali pilihan. Ada Sinar Jaya, Agrama, City Trans baru masuk tadi. Lalu Sinar Jaya, Kramat Jati, Agramas double decker, kayaknya menarik. Belum pernah soalnya naik Agramas double decker. Kalau ada hot seat bolehlah kita coba. Nah, terus apa lagi ya? Pengen naik sumber alam yang apa namanya? Yang bisa listrik. Cuma tadi itunya tutup agennya. Bisa pesan lewat aplikasi, cuma ya nggak apa-apa sih. Yang bisa listrik tadi hot seatnya nggak ada. Ini kita dadakan banget ini di Terminal Jombor siang hari ini, seperti itu. Oke, apa namanya, yang saya ingatkan yang belum sholat, silakan sholat dulu sebelum melanjutkan video ini. Jangan sampai adanya video ini melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Ikuti terus perjalanan kami di Azura on the Road. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian itu membuat kita semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Karena bingung mau naik apa, jadi pas sampai di Terminal Jombor nih, ya jalan-jalan dulu ke Malioboro gitu. Soalnya gini, jadi ada Sinar Jaya. Tadinya kan pengen naik sleeper tuh, cuma turunnya lumayan kan jauh. Akhirnya ya udah jalan-jalan dulu. Udah itu jamnya juga jam 2, mepet. Dan ini suasana pas lagi hujan ya di Jogja. Nggak hujan sih, cuma gerimis, ya rintik-rintik syahdu gitu. Cuma nanti nyampe Pasar Beringharjo kagak hujan coy, gokil sih. Kalau kata mas-mas gojeknya, beda kecamatan beda cuaca gitu. Oke, ikuti terus kelanjutan trip pada kesempatan yang berbahagia ini. Stay tune ya, tonton sampai habis, oke? Oke. Ya, jadi saat ini sedang berada di depan Pasar Beringharjo, tepatnya di Malioboro. Nah, suasana Malioboro habis diguyur hujan rintik-rintik dan kita masih kebingungan sampai saat ini belum mendapatkan tiket bis. Nah, pengennya sih naik bis yang berangkat sore gitu kan. Cuma masih bingung. Jadi ya saya memutuskan untuk jalan-jalan dulu saja. Oke, kita lanjutin jalan-jalannya di Malioboro ini. Saat ini kita sedang berada di titik 0 kilo. Nah, setelah ini mau kembali lagi ke Terminal Jombor untuk pemesanan tiket secara mendadak. Sebenarnya bisa lewat aplikasi, cuma kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Pengen aja. Udah lama soalnya nggak pesen tiket bis secara offline gitu kan. Datengin ke agen, tanya, beli, bayar gitu. Udah lama banget. Jadi ya sekalian menikmati suasana hiruk pikuk lalu lintas di Yogyakarta, dan kita kembali lagi ke Jakarta. Kurang lebih 15 menit menikmati suasana lalu lintas di depan titik 0. Saya melanjutkan perjalanan ke halte Senopati. Nah, ini kita menaiki Trans Jogja dan koridornya 2B dari Condong Catur ke Terminal Jombor. Kita kan turun di Terminal Jombor tapi naiknya dari Condong Catur. Lumayan agak lama nunggunya.
Untuk tiketnya sendiri tergolong sangat murah ya, hanya 2.700 kita udah bisa menaiki Trans Jogja. Tapi kalau pakai cash itu 3.600 seperti itu. Tadi dapat bis sekitar 14.26, menunggu kurang lebih 35 menit. Nah, ini ada di lampu merah titik 0 km. Arah Keraton Jogja. Kencang loh. Oke, wah, belakang ada Rosin. Kita naik 02 OC dengan livery Dolalak. Widih. Rem anginnya kencang banget. Wih, gokil juga itu. Klaksonnya. Mas, 02 OC? Ya. Oke. Bismillah. Pak. Ya. Monggo. Nah, ini yang naik dari Jombor saya seorang. Jadi ya kita review dulu bisnya. Menggunakan sasis Hino RK8. Wih, mantap. Bis yang kita naiki menuju Depok Terminal Jati Jajar ini 02 OC. Lampunya ini yang pernah masuk konten. Sama Mas dulu, sama Mas siapa namanya yang dulu itu, lupa saya. Dengan livery Dolalak, menggunakan sasis Hino RK8. Ya, sekarang saya ada di bagian belakang bus Sumber Alam. Mumpung penumpangnya masih sepi dari Terminal Jombor, kiranya sendiri, ternyata ada 3 orang nih yang naik dari Jombor. Lalu ini posisi masih ada di apa namanya, ring road utara. Nah, bis ini ada 36 seat kapasitasnya, dan fasilitas yang ditawarkan berupa AC udah wajib pasti ada, lalu ada USB. Ini USB portnya tipe B semua, nggak ada yang C2C. Terus di depan sih emang boys lah, keren. Ini ya, bisa dibilang salah satu artisnya. Terus ini ada smoking area. Nah, smoking area. Terus kita coba lihat toiletnya ini. Khusus buang air kecil, tidak diperkenankan untuk buang air besar. Wah, gelap. Lampunya di mana nih? Oh, ini dia nih. Nah, toiletnya ya oke lah, umumnya bis akap. Nah, ini toilet digunakan hanya untuk buang air kecil, tidak untuk buang air besar. Dan port USB hanya digunakan untuk ngecas handphone, tidak diperkenankan untuk mengecas power bank.
seperti itu. Oke, kita keluar lagi dari smoking area. Ini disediain tempat duduk, terus ada jendela yang bisa dibuka, dan untuk mohon diperhatikan yang ngerokok nggak boleh ngebuang abunya itu keluar, karena bisa membahayakan pengendara, khususnya pengendara motor, itu matanya bisa kelilipan. Udah disediain asbak di bawah kayak gitu. Terus di sini ada saklar lampu. Nah, ada exhaust fan-nya juga. Jadi buat hirup yang ngesedot udaranya keluar. Nah, ada audio video. Di sini ada banyak lah pokoknya. Oh, asli. Ih, keren tuh. Ada ininya, lampu di pilar. Dan ini sasisnya Hino RK8, coba minum kriut-kriut. Aduh, ketinggalan, guys. Ada lubang colokan di dalam bagasi atas, tapi ini hanya dikhususkan untuk mengecas handphone saja, tidak untuk dipergunakan mengecas powerbank apalagi laptop. Terus ada lampu diskonya juga. Gokil. Nih, kita ada di bagian belakang. Ya, kondisinya seperti ini. Ini nggak pakai mikrofon, tapi dengerin suaranya. Tuh. Minim banget kriut-kriut, bener-bener yang minim banget. Ya kan, di depan ada tunas muda yang sleeper. Itu yang bawa kayaknya Om Moreno tadi, Om Moreno Ompong itu. Soalnya kayak mirip. Terus pelayanannya juga, krunya itu pakai pramugari, tunas muda. Di depan sana. Oke, jalan lagi ke depan. Dan ini untuk bis ini disediakan selimut sama bantal. Tapi ini bukan souvenir ya, ini punya bisnya ini. Masalahnya kalau tidak untuk dibawa pulang. Jadi ini fasilitas yang disediakan oleh busnya sendiri. Seperti itu. Jadi habis pakai, rapikan kembali, terus ya sudah. Dan ini nih ya lumayan, kalau AC-nya dingin banget kan biasanya pagi-pagi AC sampai ngembun. Ya walaupun ini cukup tipis tapi membantu menghangatkan ya kan, menghangatkan tubuh. Nah, kita duduk di seat nomor 2. Tadi juga pesannya mendadak sekali. Tunas muda nih. Jam 18:39 kita berada di Pool Sumber Alam Yogyakarta. Nah, yang mau naik dari pool sini juga bisa. Naiknya dari sini. Ini mau melaksanakan ibadah sholat maghrib dulu, tempat wudhunya di sini, musolanya di situ. Wah, ini kayaknya bule pada naik itu juga deh. Ya nggak tahu juga lah, nggak boleh seujon. Pukul 19.06 diberangkatkan dari terminal dari Pool Jogja, Pool Sumber Alam yang ada di Jalan Ring Road Raya Yogyakarta. Jam 19:11 dibagikan menu makan malam. Ini ayam goreng serundeng rempah, spesial menu dari ayam goreng Mbah. Nggak di endorse, nggak jadi. Kecuali kalau ada endorse nggak apa-apa. Ayo buka dulu
sama sambal, dikasih sendok, tapi makan ayam pakai sendok. Kayak nggak seru banget, enakan pakai tangan. Gampang lah nanti. Nah, ini masih di dalam kota Yogyakarta, di dalam ring road Jogja. Oke, taruh dulu di sini. Biar apa? Biaring. Setelah servis makan dibagikan, busnya melanjutkan perjalanan ke terminal Klaten. Tapi di terminal Soekarno itu yang di Klaten tuh nggak ngambil penumpang, cuma ada di terminal Kartosuro. Walaupun nggak banyak, karena okupansi kemarin kita naik itu hanya 9 orang, seperti itu. Nah, video ini dibuat sebelum adanya larangan setiap armada bus akap maupun pariwisata dilarang memutar musik di dalam armadanya karena takut terkena royalti, dan bagi konten kreator takut kena hak cipta. Pukul 19.34 bus melintas di depan Candi Prambanan. Nah, suasananya memang sepi karena kita kan berangkat agak malam ya, terus ditambah hari Selasa. Syahdu banget di jalan, asli lengang. Terus bus juga melaju dengan santai, tidak yang ngebut banget ya, normalnya bus sumber alam seperti itu kan. Tapi pas di arah terminal Soekarno itu, pas setelah nyebrang Sepur, nah itu wah seru banget asli, ngeblong dengerin musik koplo, ya ampun. Cuma kalian nggak bisa denger karena ya saya juga takut kena hak cipta pertama, terus karena ada larangannya buat dilarang memutar musik di dalam bus mau akap pariwisata. Jadinya ya udah, ya begini nonton kayak apa sih gitu kan, sunyi banget gitu, nggak ada seru-serunya gitu kan. Nah, di sini nih kita melihat beberapa unit armada bus pariwisata ya, itu lagi berhenti untuk melakukan sholat maghrib dan ya mungkin dijamah sekalian isya gitu. Tapi enggak dong, itu kan udah isya ya. Ya mungkin bisa jamaah maghrib sama isya lah kurang lebih. Nah, pukul 19.43 kita melewati depan gerbang tol Prambanan. Di sini sudah mulai berlaku tarif jalan tol per 6 Agustus, dan ini untuk segmen Klaten Prambanan ya guys ya. Terus tarif tolnya itu dari Klaten ke Prambanan itu sekitar 15.000. Ya, tolnya lumayan tuh rame ya, soalnya kan lumayan motong juga ya. Terus di sini nih kita disalip sama truk kosongan sih. Kalau kata bapak drivernya itu pengen ngangkut tebu. Dan di sini nih aksi sportivitas antar driver, wah gokil sih. Lampunya dimatiin coy. Nih, lihat nih, 3 2 1 tuh udah ada truknya nih. Terus lampunya dimatiin nih. Nih. Tuh kan udah ngesen. Nah, kan dimatiin kan? Truknya udah ngesen, terus dia melambaikan tangan masuk, dia itu langsung zigzag tuh. Tuh kan. Wah, seru banget sih. Jamnya mepet bos gitu. Ya, pas kemarin itu juga banyak yang dari Klaten entah kemana itu pada angkut tebu sih truknya itu kan. Ya jadi kalau dibilang wajar ya wajar, ngejar waktu gitu. Terus kita melintasi Sepur nih, nyebrang Sepur kan, arah yang ke terminal Soekarno Klaten itu. Nah, setelah lewat Sepur nih, di sini emang rame banget sih karena tadi ada kereta baru melintas seperti itu. Nah, pas di sini nih seru nih. Cuma sayangnya untuk saat ini pada video ini diedit ya, itu sudah menerapkan jam hening. Bukan jam hening sih, memang nggak boleh kan peraturannya. Kalau misalnya
nyetel musik atau lagu gitu, takutnya kena royalti seperti itu. Udah itu, ya udah, selamat menonton ya, kalau bisa tonton sampai habis ya guys ya, biar biar nggak apa-apa sih, biar ngabisin kuota kalian juga. Tapi seru nih, bisnya ngeblong nih ya, kondisinya emang sepi sih. Nah terus dari lampu biletnya sendiri ini, wah asli terang banget coy biletnya, apalagi di Trans Jawa tuh kelihatan parah ya kan. Jalanannya itu terangnya kayak masa depan yang cerah coy. Nah ya udah, eh, lanjut menikmati video ini dengan keheningan, atau kalian ya ya sambil makan gitu, tapi pasti bakalan bosan sih karena hening gitu. Terus ya udah bingung mau ngomong apa lagi asli. Ya ditonton ya, dilanjut ya. Oke 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 oke. Terlihat bus Agramas keluar dari Terminal Soekarno. Nah, kita ini mau masuk, cuma ya lumayan rapet sih, di depan itu kan ada truk tuh. Terus nah di sini udah masuk ternyata. Nih tuh ada patung Bapak IR Soekarno-nya tuh. Terus maju dikit udah Terminal Soekarno. Cuma seperti yang tadi saya bilang, di Soekarno itu cuma lewat doang. Cuma numpang melintas gitu, terus laporan, terus ya udah melanjutkan perjalanan ke arah Terminal Kertosuro seperti itu. 1956 memasuki Terminal Soekarno, Klaten.
pukul 8.06 melintasi Masjid Al-Aqsa, Klaten. Karena dirasa videonya terlalu panjang, jadi saya lanjutkan di part berikutnya atau part 2. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.